Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Najmal Jannah dengan NPM 10030418848, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Insya Allah di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode UMI secara daring dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran orang dewasa. Yang melatar belakangi penelitian ini berawal dari hadis Nabi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata fardhu di sini adalah perkara yang wajib seperti salat, puasa, zakat, dan salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Namun fenomena beberapa tahun terakhir bahwasanya angka buta huruf Al-Qur'an di Indonesia masih sangat tinggi. Melunjak pada tahun 2021 mencapai 65%. Syarifuddin menjelaskan bahwasanya Muslim Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran terbagi menjadi beberapa golongan, dari mulai anak-anak, pemuda umur 20-30 tahun, dan lansia. Seyogianya orang dewasa sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena orang dewasa akan atau telah memiliki keturunan yang dimana harus mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, karena anak merupakan tanggung jawab orang tua. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Penyair Hafiz Ibrahim mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Menurut Hari Rifhan, masih banyak orang dewasa yang belum bisa membaca Al-Quran dikarenakan metode pembelajaran Al-Quran masih sangat minim dibandingkan dengan metode belajar untuk anak-anak. Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Rumah Quran Lembang, yang dimana lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang mewadahi orang dewasa untuk belajar membaca Al-Quran. Pembelajaran pada Lembaga Rumah Quran ini menggunakan metode UMI. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi perencanaan pembelajaran metode UMI secara daring dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran orang dewasa di Lembaga Rumah Quran Lembang. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran metode UMI secara daring dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran orang dewasa di Lembaga Rumah Quran Lembang. Yang ketiga, menemukan hasil penerapan pembelajaran metode UMI secara daring dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran orang dewasa pada Lembaga Rumah Quran Lembang. Yang keempat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pembelajaran metode UMI secara daring dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran orang dewasa di Lembaga Rumah Quran Lembang. Selanjutnya, metode penelitian digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, mengambil sumber data dari sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik analisis data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan konsep Miles and Huberman. Selanjutnya, rencana pembelajaran metode UMI secara daring pada Lembaga Rumah Quran Lembang ini berawal dari tujuan, materi, media, metode, dan klasifikasi peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik itu sendiri. Perencanaan pembelajaran pada Lembaga Rumah Quran Lembang ini selaras dengan teori behavioristik yang dimana penerapan kegiatan pembelajaran tergantung pada komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran metode UMI secara daring pada Lembaga Rumah Quran Lembang, yang terdiri dari kelas jilid UMI, jilid tadarus, dan jilid golrib. Adapun tahapan-tahapannya, jilid UMI yang terdiri dari pembukaan, persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, pelatihan, evaluasi, dan penutupan. Jilid tadarus terdiri dari pembukaan, hafalan, klasikal, tilawah, evaluasi, dan penutupan. Dan yang terakhir tahapan-tahapan pada kelas gorib, yaitu terdiri dari pembukaan, hafalan, klasikal, gorib, evaluasi, dan penutupan. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran metode UMI pada Lembaga Rumah Quran Lembang ini, yang terdiri dari evaluasi harian, evaluasi drill, dan evaluasi kenaikan jilid. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi sumatif yang dimana untuk mengetahui kemajuan dari peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada klasifikasi perkembangan pembelajaran kelas UMI Zoom dalam kurun waktu 10 bulan. Nah, di sini dalam kurun waktu 10 di sini
Peneliti mengambil data per 3 bulan sekali yang dimana sesuai dengan targetan pembelajaran, yang dimana setiap 3 bulan sekali peserta didik bisa naik jilid. Nah, di sini bisa kita lihat dalam kurun waktu 10 bulan, kelas UZA dan UZB telah mencapai kelas Gorib yang dimana telah lebih cepat mencapai targetan yang telah direncanakan. Untuk kelas UZC telah mencapai standar targetan yang telah direncanakan. Selanjutnya ada faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran metode UMI secara daring di Lembaga Rumah Quran Lembang. Faktor pendukung yang pertama, guru yang sudah tersertifikasi, kedua, lebih simpel dalam penggunaan media peraga, dan yang ketiga, bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih fleksibel. Adapun penghambatnya, yaitu jaringan internet dan rentan usia. Selanjutnya, kesimpulan, yang dimana perencanaan metode UMI dimulai dari perumusan tujuan, penyesuaian materi pembelajaran dengan tujuan, media yang digunakan, metode serta spesifikasi peserta didik yang ditentukan dari kemampuan peserta didik. Pelaksanaan penelitian ini mengambil pelaksanaan dari kelas jilid UMI, jilid tadarus, dan jilid gorib, serta evaluasi yang digunakan dalam metode UMI ini terdiri dari evaluasi harian, evaluasi drill, dan kenaikan jilid, serta metode UMI ini bisa meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran orang dewasa yang dilihat dari level targetan pembelajaran yang telah dicapai. Adapun faktor pendukung dan dalam pembelajaran metode UMI ini, yang pertama ada sertifikasi guru, lebih efektif dalam penggunaan media peraga, serta pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Nah, untuk yang faktor penghambatnya, yaitu terdiri dari faktor jaringan dan rentang umur peserta didik. Selanjutnya, saran untuk lembaga ini yaitu perlunya ada perencanaan atau RPP pembelajaran metode UMI secara tertulis, karena perencanaan pembelajaran di Lembaga Rumah Quran Lembang belum ada secara tertulis. Nah, untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti di sini masih terbatas pada pelaksanaan dan perkembangan kemampuan membaca Al-Quran orang dewasa pada pembelajaran metode UMI secara daring pada kelas jilid UMI, jilid tadarus, dan jilid gorib. Untuk itu perlu ada penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.